Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Superban Tobing dengan NRP 50172511073. Eh, Pertama-tama di sini saya ingin minta maaf dulu Pak karena KTM saya sedang kehilangan. Jadi ini adalah bukti dari kantor polisi. Bentar, saya matikan dulu ininya. Oke, nah ini adalah bukti kalau misalnya ini tuh surat kehilangan saya itu tuh dari ITS. Nah, ini adalah surat laporan kehilangan dari kepolisian. Lalu ini adalah KTM saya yang berupa perinan waktu itu. Nah, oke, saya lanjut saja, Pak. Di sini saya akan menjelaskan terkait itu em, klasifikasi batuan. Ya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan beku berdasarkan tekstur dan komposisi kimia. Mohon izin, Pak. Di sini saya akan share screen terkait penggambarannya. Oke. Nah, pertama-tama di sini itu saya akan menjelaskan terkait pertama itu ada yang namanya coarse granite atau tekstur kasar. Nah, coarse granite itu tuh di bagian sini, Pak. Nah, ini namanya itu coarse. Mohon maaf, Pak, tulisannya jelek soalnya saya pakai mouse. Ini coarse granite. Nah, ini itu tekstur kasar atau parentik yang terbentuk ketika magma itu membeku sangat lambat di bawah permukaan bumi. Nah, karena proses pendinginannya ini berlangsung lama, mineral memiliki waktu yang cukup untuk tumbuh menjadi kristal yang berukuran besar, sehingga dapat dilihat langsung oleh mata. Nah, di sini saya akan menuliskan urutannya. Yang di sini tuh ada granit, ini granit. Nah, terus ada diorit, diorit, terus ada gabbro, lalu terakhir ada namanya peridotit. Nah, oke, mohon maaf kalau ada jelek, Pak. Lalu keempat batuan ini merupakan batuan beku intrusif. Nah, lalu lanjut ini tuh fine granite. Nah, ini tuh yang fine. Saya akan tulis saja fine di bagian bawahnya. Nah, fine granite itu ini tuh tekstur halus atau apatik yang terbentuk ketika lava membeku sangat cepat. Sangat cepat di permukaan bumi. Akibat pendinginan yang cepat, kristal tidak sempat berkembang sehingga ukurannya itu kecil dan sulit untuk dilihat oleh mata. Nah, untuk penempatannya sendiri itu ini tuh riolit. Saya izin Pak, saya akan menggunakan nama singkat, nama depan dan belakangnya, RT, riolit, terus andesit, AT, lalu basalt, lalu yang terakhir itu yang cukup jarang ditemukan itu adalah komatik. Nah, nah. Hubungan tekstur dengan pasangan batuan ini adalah hal yang cukup harus dipahami karena beberapa batuan sebenarnya itu punya komposisi sama tetapi memiliki tekstur yang berbeda. Contoh granit dan riolit itu memiliki komposisi yang hampir sama, tetapi granit itu membeku di bawah permukaan sehingga kristal yang besar, sedangkan riolit itu tuh membeku di permukaan. Jadi seperti itu, Pak. Oke, saya lanjut saja. Saya akan ke bawah, di mana saya akan membaginya menjadi beberapa bagian dari Velsik, Intermediate, Mafic, dan Ultramafic. Nah, di sini dari kolom dari kolom sini sampai sini, oh sebentar, Pak. Ini saya rapikan.
Ini tuh file sheet, saya bikin file sheet. Nah, dari kolom dari kolom sini sampai sini itu intermediate, saya bikin inter. Dari kolom sini sampai sini itu jatuhnya Mavic. Lalu dari kolom terakhir itu adalah Ultra Mavic. Nah, di sini itu kandungannya semakin ke kiri itu tuh kalsium dan natriumnya itu makin besar. Nah, sedangkan semakin ke kanan itu tuh maksud saya bukan K itu kalium, sorry sorry. Ini yang semakin ke kanan itu kalsium, kalsium, besi dan magnesiumnya itu makin besar. Nah, sedangkan di sini di bagian ini semakin ke kiri itu silikanya itu makin besar. Nah, pada gambar ini itu tuh bagian apa aja yang dinyatakan. Nah, pertama saya akan mengambil quartz. Quartz itu berada di posisi antara 25 sampai 50. Jadi dia itu di sini. Sebentar. Anggap ini di sini itu adalah 50 dan di sini itu 25. Jadi quartz ini ada berada di tengah-tengah. Nah, dia itu di granit. Nah, lalu lanjut ada namanya potasium feldspar. Nah, potasium ini saya bikin 100. Oke. Nah, lanjut potasium feldspar. Ini tuh ada di tengah-tengah antara 100 hingga 75. Nah, sini saya bikin 75. Ini potasium feldspar. Saya bikin eh, P, PF, potasium feldspar. Nah, lanjut. Di sini ada yang namanya itu plagioklas feldspar. Dia di mana itu Mavic dan itu tuh sekitaran 100 sampai sini. Nah, ini tuh namanya itu plagioklas plagioklas feldspar. Nah, lanjut terakhir itu ada namanya sisanya ini itu namanya ferromanix ferromagnesians atau bisa saya singkat FS. Nah, ini tuh dibagi ini ada biotit, ini biotit terus biotit saya bikin biotit terus nanti ada ampibol, ampibol lalu ada piroksin dan olivin. Dia ini mirip kayak eh, deret bone, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau di intermediate itu kelompok, oke, saya akan menjelaskannya ini bagian bawah ini secara singkat saja. Nah, itu kalau felsik itu tuh batuannya itu memiliki kandungan silika sebesar 65 sampai 75%, yang dia itu kaya akan kalium dan natrium. Dan mineral penyusunnya itu dinominasi oleh kuarsa, kalium feldspar, dan plagioklas plagioklas. Lalu ada yang intermediate. Intermediate itu tuh kandungan silikanya itu berada di kisaran 55 sampai 65%. Yang di mana itu komposisi mineralnya itu merupakan campuran antara mineral terang dan mineral gelap. Nah, yang di yang di mana itu contoh batuannya itu diorit dan andesit. Lalu ada mafic yang di mana itu tuh batuan mafic itu memiliki kandungan sekitar 45 silikanya sampai 55% yang kandungannya itu besi, magnesium, dan kalsium. Lalu terakhir ultramafic, dia itu kandungan silikanya itu kurang dari 45%, yang dimana mineral penyusun utamanya itu adalah olivin dan piroscan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf sudah ada salah kata. Terima kasih.